Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Minhajul Muslim karya besar Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masuk pada pasal ke-7, pembahasan tentang akhlak yang sangat mulia, yakni akhlaku al-haya, rasa malu. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini pengarang mengatakan seorang muslim itu harus pandai menjaga diri dan jadilah seorang pemalu, karena sifat malu adalah salah satu daripada penghias akhlak. Bahkan malu itu bagian daripada iman. Perhatikan hadis Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna su'batan, fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu bercabang-cabang sampai kepada 70 lebih cabang atau 60 lebih cabang. Yang paling utama adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Kemudian kata Nabi SAW, wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu termasuk cabang dari cabang-cabang keimanan. Perhatikan hadis ini. Nabi SAW mengatakan bahwa iman itu bercabang-cabang sampai 70 ataupun 60 lebih cabang. Artinya banyak amalan-amalan yang bisa menjadikan cabang dari keimanan. Tapi kenapa pula kemudian dalam hadis ini Nabi SAW menyebut kalimat malu, padahal kan cabang iman banyak? Artinya banyak amalan-amalan yang merupakan cabang-cabang keimanan. Kenapa mesti kalimat malu yang dicantumkan? Tentu ada maksudnya di sini. Sebanyak-banyak itu cabang keimanan, yang disebut adalah kalimat al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu bagian daripada cabang keimanan. Ya, karena Nabi SAW mengatakan setiap umat itu punya akhlak. Setiap umat itu punya akhlak. Artinya semua para nabi itu mengajarkan akhlak kepada umatnya. Tetapi akhlak malu atau sifat malu adalah sifat yang kata Nabi SAW bahwa umat ini
terpisahkan atau terbedakan dengan umat-umat yang lain dengan akhlak malu. Inilah yang kemudian menjadikan Nabi SAW menyebutkan bahwa kalimat malu itu bagian daripada iman, karena semua umat itu punya akhlak, dan akhlaknya umat Islam dilebihkan dari umat-umat sebelumnya adalah malu. Kenapa? Karena al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Baik, kita akan rincikan sedikit. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malu ini ada dua macam. Pertama, al-haya'u minallah, malu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, al-haya'u minan nas, malu dari manusia. Adapun malu dari Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad. Nabi SAW mengatakan, Allahu ahaqqu an yustahya minhu minan nas, bahwa malunya kita kepada Allah harus lebih dibandingkan malunya kita kepada manusia. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan Imam At-Tabrani dari Sa'id ibn Yazid Al-Azdi, kata Nabi SAW, usika an tastahyiya minallahi azza wa jalla kama tastahyiya minar rajulis salih min kaumika. Aku wasiatkan kepadamu, kata Rasul, untuk memiliki rasa malu kepada Allah sebagaimana engkau memiliki rasa malu kepada orang saleh dari kaummu. Maksudnya, terkadang umpamanya ada salah satu tokoh yang ibu kagumi, yang ibu banggakan, dari tokoh-tokoh orang-orang saleh seperti kiai, ustadz, tuan guru, ajengan atau apa kan itu. Tentu kalau ibu ingin berjumpa dengan tokoh yang ibu kagumi kan tidak mungkinlah ibu akan sembarang datang kan. Tentu pakaiannya pun akan dirapihkan, ucapannya pun akan ditata dengan baik, dan sikapnya pun akan dijaga, takut menyinggung perasaan dan begitu seterusnya. Lah kenapa kemudian kita bisa lakukan kepada manusia hanya karena dia dianggap agung di mata ibu, dianggap mulia di mata ibu? Lah kenapa hal yang sama tidak dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Terkadang kita ini ketika sholat sudah tidak punya malu lagi, tempat sudah asal-asalan, pakaian asal-asalan gitu ya, wudu pun asal-asalan, seolah-olah tidak punya malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dengan orang saja yang kita anggap mulia, kita bisa malu kepada mereka. Lah kata Nabi SAW, aku wasiatkan kalian agar kalian lebih malu kepada Allah seperti malunya engkau berhadapan dengan orang yang dianggap mulia dari kaummu. Karena bagaimanapun Allah lebih berhak untuk dimalui dibandingkan manusia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu seperti apa malunya kita kepada Allah itu? Para ulama mengatakan, alla yaraka haitsu nahaka wala yafkiduka haitsu amarak. Jadi malu kepada Allah itu artinya jangan sampai Allah melihat kamu ketika Allah melarang sesuatu, dan jangan sampai kemudian Allah tidak mendapatimu saat Allah memerintahkan sesuatu kepadamu. Saya ulang, jangan sampai Allah melihatmu saat Allah melarang sesuatu kepadamu, dan jangan sampai Allah
tidak tahu dari apa yang telah Allah perintahkan kepadamu. Artinya malu kepada Allah itu jangan sampai maksiat dan jangan sampai tidak melaksanakan perintah. Itulah inti daripada rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seorang muslim sudah sewajarnya kan beradab kepada Allah dan juga menanamkan perasaan malu kepada Allah. Dengan cara apa? Ya tadi, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, bersyukur akan nikmat-nikmat Allah Azza wa Jal, dan jangan mengingkari kebaikan Allah kepada kita. Dengan itulah kita bisa mewujudkan rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau orang sudah punya malu kepada Allah, itu dampaknya akan positif. Pertama, akan tertanam rasa cinta. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman, mereka akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar cinta. Maksudnya, ketika kita menanamkan perasaan malu kepada Allah Azza wa Jal, kalau Allah melihat apa yang kita lakukan dari maksiat, atau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat kita sedang melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jal, dan mustahil Allah tidak melihat, pasti Allah melihat. Dari situ kemudian tumbuh perasaan cinta kita. Yang kemudian, yang kedua, akan tumbuh perasaan ta'zim, pengagungan. Kalau sudah timbul rasa cinta dari rasa malu kita kepada Allah, pasti akan tercipta pengagungan kita kepada Allah. Dan kalau sudah tercipta pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena merasa diawasi Allah, maka kita pun akan senantiasa mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau orang sudah mengingat nikmat Allah, tidak mungkin kita maksiat, karena sudah tertanam sifat malu kan. Umpamanya ketika kita bermaksiat, kita berpikir, rizki kan yang kasih Allah. Tiba-tiba kemudian rezeki Allah kita gunakan untuk maksiat. Makanan yang kita makan juga datang dari Allah, kemudian menyehatkan badan kita. Tiba-tiba badan yang sudah sehat kita gunakan untuk maksiat. Begitu juga minuman, begitu juga kesehatan datang dari Allah. Ketika kita sudah sembuh, tiba-tiba kita bermaksiat, dan begitu seterusnya. Jadi orang kalau mengingat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak jadi dia maksiat tuh, karena dia merasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lalu seperti apa bentuknya? Bagaimana caranya, Bu, Ibu, menanamkan perasaan malu kepada Allah itu? Bagaimana caranya? Ada sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istahyu minallahi haqqal haya." Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Caranya seperti apa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, "Antahfadhur ra'sa wa mawa'ah." Untuk menjaga kepala dan semua isi kepala. Wal batna wa ma hawa, dan agar menjaga perut dan seluruh isi perutnya. Wal tadhkuril mauta wal bila, dan mengingat kematian dan juga ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Wa man aradal akhirata taraka zinatad dunya, maka barang siapa yang menghendaki akhirat, pasti dia meninggalkan perhiasan dunia. Faman fa'ala dzalik
faqad istahya minallahi haqqal haya, siapapun yang melakukan perkara-perkara itu maka dia sudah dianggap memiliki perasaan malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Begitu caranya, Bu. Bagaimana caranya kita malu kepada Allah? Satu, jaga kepala. Di kepala ini kan macam-macam, Bu. Ada telinga, ada mata, ada hidung, ada lisan, ada otak, gitu ya. Jadi jaga tuh. Jangan sampai memandang kecuali yang dihalalkan, jangan sampai mendengar kecuali yang dibolehkan, jangan sampai bicara kecuali yang dibolehkan saja, yang santun, tidak mengeluarkan kata-kata yang mengandung dosa, dan otak kita berpikir yang positif. Jadi kalau kita sudah bisa menggunakan mata kita memandang yang halal, yang baik gitu ya, berarti mata kita ini memiliki rasa malu. Kalau telinga kita mendengar yang baik, berarti telinga kita ini punya rasa malu. Kalau lisan kita mengucapkan yang santun, berarti lisan kita punya malu. Kalau otak kita cara berpikir positif, berarti otak kita ini punya rasa malu. Berarti sebaliknya, Bu, kalau kita masih memandang yang haram, berarti mata kita tidak punya malu tuh. Telinga kita masih mendengar yang diharamkan, masih nguping orang, gibah, tajassus, dan begitu seterusnya, berarti telinga kita belum punya rasa malu. Kalau lisan kita masih mencaci, memaki, menggibah, namimah, menjelekkan, memburukkan, merendahkan, menghasut, dan begitu seterusnya, berarti lisan kita tidak punya malu. Kalau cara berpikir otak kita ini ingin melakukan dosa saja, berarti otak kita tidak punya malu tuh. Jadi ini yang pertama, ya, menjaga kepala. Yang kedua, wal batna wa mahawa, menjaga perut dan yang sekitarnya, termasuk juga kemaluan. Kalau kita masih memasukkan benda-benda haram kepada perut kita, minuman-minuman haram kepada perut kita, ataupun hal-hal yang diharamkan kepada perut kita, berarti perut kita tidak punya rasa malu. Tapi kalau kita memasukkan sesuatu yang halal saja, saya tidak akan memasukkan ke perut saya kecuali yang halal, berarti perut kita punya malu, malu kepada Allah. Seperti saya contohkan kisah Abu Bakar. Ingat ketika saya berkisah dulu, Abu Bakar ini kan punya budak, Bu. Budaknya dimerdekakan kemudian pergi. Sudah lama lah budak ini tak ketemu. Tiba-tiba kemudian datang bawa sekresek kurma. Kemudian menghadiahkan kurma itu kepada mantan majikannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ya, namanya hadiah dari mantan budak yang sudah dimerdekakan, senang saja Abu Bakar main ambil kurma itu, main makan. Setelah beberapa butir, terpikirlah bertanya, kau dapat kurma dari mana? Ya. Orang ini mengatakan, ini atakahan ya Abu Bakrin, saya ini pura-pura jadi dukun. Pura-pura, dia bukan dukun tapi pura-pura jadi dukun. Ada orang datang minta diramal, kuramal, betul pula ramalan saya, katanya. Dapatlah aku sekresek kurma. Itulah hasilnya, katanya. Kaget Abu Bakar. Langsung dia masukkan ke telunjuknya, Bu, telunjuknya ke dalam mulutnya sampai muntah, sampai semua isi perutnya keluar. Orang-orang pun mengatakan, Abu Bakar, kau mati nanti, udah biarkan aja lah, udah ketelan. Kata Abu Bakar, sekalipun ruhku harus keluar, bukan makanan yang kumuntahkan saja, ruhku sampai keluar dari mulutku, itu lebih baik daripada Abu Bakar dan keluarganya memasukkan yang diharamkan Allah ke dalam perutnya. Lihat, begitulah orang yang punya rasa malu, Bu. Kalau kita, ada kasus orang dikasih makan oleh non muslim, anggap aja daging, enak masakannya, lezat sekali kan. Kemudian udah kenyang, udah dikasih tahu, kamu nggak tahu nggak itu makanan itu? Nggak tahu, itu babi loh. Kira-kira apa yang dilakukan, Bu? Ibu mau kayak Abu Bakar masukkan ke mulutnya, wah gitu ya? Mana ada.
Ya sudahlah, ya sudah masuk, mau apa lagi katanya. Itu nggak punya malu bu. Udah masuk mau diapakan lagi? Yang lebih parah ya tidak apa-apa, enak aja katanya. Lebih parah lagi. Yang lebih parah lagi ada lagi nggak? Itu udah nggak punya malu lagi kalau udah kayak gitu. Jadi ini yang kedua, wal batna wa mahawa. Yang ketiga, wal tadkuril mauta wal bilah. Mengingat kematian. Bentuk rasa malu kita kepada Allah itu mengingat kematian dan juga mengingat al-bilah. Bencana-bencana, ujian-ujian, musibah-musibah, ingat. Supaya kalau dengan ingat kematian, dengan ingat musibah bu, maka kita akan ingat yang menciptakan kita, sehingga kita tidak sombong. Orang yang sombong itu karena merasa dia kuat, merasa dia kaya, merasa dia tinggi pangkat dan jabatannya. Ketiga-tiga perkara yang dicabut oleh Allah Azza wa Jal, Allah mencabut kekuasaannya, Allah mencabut hartanya, Allah mencabut kesehatannya sehingga dia sakit parah kan bu. Apa yang disombongkan coba? Kalau ingat ke situ jadi malu dia. Rupanya tidak ada apa-apanya kita, ini semua milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa man aradal akhirata taraka zinatal hayatid dunya. Kata Rasul, barang siapa yang menginginkan akhirat pasti dia akan meninggalkan perhiasan dunia. Maka siapapun yang melakukan itu semua, maka dia telah memiliki rasa malu dari Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Yang kedua, inilah yang kita bahas, malu terhadap manusia. Malu terhadap manusia. Ingat, malu itu bu, adalah akhlak yang sangat baik. Karena malu itu yang mendorong seseorang berbuat baik, seseorang menjaga kehormatan, dan seseorang berusaha untuk menjaga akhlak yang terpuji. Karena malu itu salah satu dalil tentang muru'atul insan. Ulama mengatakan, jadi punya rasa malu itu salah satu tanda ibu itu punya muru'ah. Punya muru'ah itu punya kehormatan. Tapi orang yang tidak punya malu jatuh kehormatannya. Makanya Nabi SAW mengatakan, di antara ucapan para nabi yang terus diucapkan oleh mereka turun temurun, apa kata Nabi SAW? Idza lam tastahi fasna masyita. Kalau engkau tidak punya rasa malu, ya lakukanlah sekehendakmu. Karena kalau orang tidak punya malu kan hilang muruahnya bu, hilang kehormatannya. Makanya rasa malu itu dalil tentang kehormatan seorang manusia. Ketika orang punya rasa malu, berarti masih punya kehormatan. Kalau orang sudah tidak punya rasa malu, berarti sudah hilang kehormatannya. Rasa malu itu dalil bahwa seorang manusia punya kehormatan baik di hadapan Allah ataupun di hadapan manusia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malu ini adalah kunci setiap kebaikan. Nabi SAW mengatakan, al-haya'u khairun kulluhu. Malu itu kebaikan semuanya. Dan Nabi mengatakan, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Bahwa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Ini yang pertama, bahwa malu itu adalah kunci kebaikan. Yang kedua, malu ini adalah perhiasan seorang muslim. Malu ini adalah perhiasan seorang muslim atau muslimah. Berdasarkan hadis Nabi SAW, ma kana al-fuhsyu fi syai'in illa syana, wa ma kana al-haya'u fi syai'in illa zana. Tidaklah ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan buruk ketika menempel di sesuatu kecuali akan mengotorinya, dan tidaklah perasaan malu yang menempel pada sesuatu kecuali akan menghiasinya. Begitu kata Nabi SAW. Jadi
sifat malu itu menghiasi hidup kita. Karena sifat malu itu akan terpancar dari ucapan kita, perbuatan kita, sikap kita, hati kita, akal kita, dan begitu seterusnya. Makanya kemudian dia akan menjadi perhiasan bagi anggota badan kita. Kemudian juga yang ketiga, yang keempat atau yang ketiga, al-haya'u imanu. Malu itu adalah keimanan. Sebagaimana yang tadi sudah saya katakan, al-haya'u syu'batun minal iman, bahwa rasa malu itu bagian daripada iman. Kemudian yang keempat, malu itu termasuk akhlak yang dicintai Allah. Makanya disebutkan dalam hadis Ashaj Abdul Qais radhiyallahu an, Nabi SAW pernah berkata kepada aku, kata Ashaj, apa kata Rasul? Inna fika, sesungguhnya dirimu hai Ashaj memiliki dua akhlak yang sangat dicintai Allah. Kemudian Ashaj berkata, yang mana wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, al-hilmu wal haya'u, kelembutanmu dan rasa malumu. Lihat, Rasul mengatakan kepada Ashaj, dalam badanmu ada dua akhlak yang Allah cintai. Kata Ashaj, apa itu Rasul? Maka Rasul mengatakan kelembutan dan rasa malu, menunjukkan bahwa malu itu akhlak yang dicintai Allah. Kemudian yang kelima, malu ini bisa mengantarkan kita ke surga. Karena Nabi SAW mengatakan, al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah. Malu itu bagian daripada iman dan iman itu di surga. Jadi rasa malu itu bisa mengantarkan kita ke surga. Kemudian yang keenam, malu itu termasuk akhlaknya Islam. Inna likulli dinin khuluqan wa khuluqal Islam al-haya'u. Setiap agama itu punya akhlak, dan akhlaknya Islam adalah perasaan malu. Kemudian yang nomor 7, al-haya'u syari'atu jami'il anbiya, bahwa perasaan malu itu semua syariat para nabi. Kata Nabi SAW, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Sesungguhnya apa-apa yang didapati manusia dari kalam kenabian yang awal-awal, mereka mengatakan para nabi, kalau engkau tidak malu lakukan sekehendakmu. Kemudian yang nomor 8, malu itu mani'un min fi'lil ma'asi, bisa mencegah untuk melakukan maksiat. Malu itu bisa mencegah untuk melakukan maksiat. Ketika hendak bermaksiat timbul rasa malu, tak jadi. Ketika hendak melakukan kemungkaran timbul rasa malu kepada Allah, tak jadi. Begitu rasa malu itu dia bisa mencegah dari kemaksiatan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun di antara keistimewaannya juga, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malu ini ya, di antara buahnya yang disebutkan para ulama, kenapa sifat malu ini sangat dijunjung tinggi di dalam Islam ya. Karena di antara buahnya yang disebutkan oleh para ulama, pertama, dengan rasa malu ini kita semakin berhati-hati untuk melakukan hal-hal yang melanggar syariat. Itu yang paling besar manfaat daripada rasa malu. Karena apa sih definisi malu itu, Bu? Definisi malu itu kata ulama, khuluqun yakufful abdu an irtikabil qaba'ihi warradha'ili wa yahussuhu ala fi'lil jamil wa yamna'uhu minat taqsiri fi haqqi sahibil haqq wa huwa min a'la mawahibillahi lil abdi. Jadi definisi malu itu, Bu, adalah akhlak yang mencegah seorang hamba
untuk melakukan hal-hal yang dianggap jelek, yang dianggap buruk. Kemudian juga menganjurkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik dan mencegah dari hal-hal yang kurang ketika melaksanakan hak yang harus dilaksanakan dari hak-hak tersebut. Jadi sini ada 3 poin dari definisi malu itu kan. Pertama, mencegah kita untuk melakukan hal-hal yang dianggap buruk, dianggap hina. Yang kedua, mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang baik dan yang berguna. Dan yang ketiga, mencegah kita untuk meremehkan hak-hak yang harus kita tunaikan, baik hak-hak kita kepada Allah atau hak-hak kita kepada manusia. Inilah definisi malu. Berarti di antara buah malu yang paling besar itu, seorang hamba dia tidak akan melakukan maksiat, dia akan senantiasa melakukan ketaatan, dan dia akan sempurna di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, kalau hilang rasa malu, kira-kira apa yang terjadi? Orang yang gak punya malu tuh, maka di antara yang membahayakan orang kalau sudah hilang rasa malu itu, pertama, dia tidak peduli dengan dosa, tidak akan peduli, mau melakukan dosa terang-terangan, mau melakukan dosa sembunyi-sembunyi, dia akan melakukannya. Dan ini sangat bahaya. Orang kalau sudah, jangankan kita ini melakukan dosa terang-terangan, Bu, dosa yang tidak terang-terangan saja, kata Nabi SAW, nanti ada umat itu dihadapkan kepada Allah membawa pahala sebesar gunung Tihama. Tiba-tiba Allah hancurkan pahala itu karena dosa yang tidak terang-terangan. Yang tidak terang-terangan saja bisa menggugurkan banyak pahala tuh. Macam mana pula yang terang-terangan? Itulah orang kalau sudah tidak punya malu, makanya di akhir zaman, di antara tanda-tanda kiamat adalah ketika manusia sudah berzina di tengah jalan. Sampai orang yang paling malu yang hidup di zaman itu mengatakan sebaiknya kalian berzina di balik tembok, katanya. Bukan dicegah zinahnya, tapi suruh menyingkir saja. Karena nanti di akhir zaman tidak punya rasa malu lagi tuh. Lihat hari ini, orang-orang yang membuka aurat punya malu gak tuh? Tidak punya malu. Anehnya yang nutup aurat sudah jelas-jelas pakai jilbab, pakai pakaian syar'i, ketika kemudian berjalan di tengah orang, malah dia pula yang malu. Akhirnya dicopotlah jilbabnya. Kenapa? Malu saya, katanya. Harusnya mereka yang ahli maksiat yang malu, bukan ibu yang ahli taat yang malu, ya. Karena begitulah kalau sudah hilang rasa malu. Kemudian contohnya nih, orang yang hilang rasa malu adalah wanita-wanita. Tadi saya katakan khurujun nisa kasiatin ariyat, keluarnya wanita mereka berpakaian tapi telanjang. Ataupun banyaknya wanita keluar rumah yang tidak ada hajat. Kata Nabi SAW, innal mar'ata auratun, wanita itu aurat. Fa idza kharajat istasrafaha syaitan, kalau dia keluar setan ikut di belakangnya tuh. Wa aqrabu ma yakunu min wajhi rabbiha wa hiya fi qa'ri baitiha. Jadi wanita ini ketika tidak punya rasa malu, maka dia akan terus keluar dari rumahnya. Padahal seorang wanita muslimah yang memiliki kehormatan pasti dia akan mendahulukan rumahnya dibandingkan di luar rumahnya. Tapi zaman sekarang banyak wanita-wanita, terutama anak-anak muda-mudi itu, mereka sudah tidak punya malu, nongkrong di jembatan, coba kan, malam-malam ikut trek-trekan, kadang-kadang entah kemana pergi, kelayapan kan itu. Ini udah hilang rasa malunya. Boleh jadi mungkin karena orang tuanya dulu seperti itu, atau mungkin orang tuanya sudah berusaha untuk mencegahnya tetapi kalah dengan anaknya.
Termasuk juga masih berkaitan dengan wanita keluar pakai parfum, itu kan tidak punya rasa malu untuk memfitnah manusia. Ataupun berjalan tidak ada aturan, lenggak-lenggok sana sini, nah, itu kan juga termasuk tidak punya rasa malu. Atau meletakkan pakaian di rumah orang, ibu bertamu nih ke rumah kawan, ibu buka saja kayak di rumah sendiri, dibuka semuanya pakai kaos saja mamanya kan. Nggak boleh bu, di rumah orang walaupun tidak ada laki-laki di situ, nggak boleh ibu sembarang pakai buka pakaian, tetap jaga aurat. Dikhawatirkan ada keluarganya yang laki-laki datang atau apa kan, nggak boleh ya, karena Rasul yang melarang. La yamna'anna rajulan kata Nabi SAW, ma mimra'atin tada'u thiyabaha fi ghairi baiti zawjiha illa hatakatis sitru bainahu wa baina rabbiha. Tidaklah seorang wanita meletakkan pakaiannya di luar rumahnya, bukan di rumahnya tapi di rumah kawannya, itu sama dengan menghancurkan penghalang kehormatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh yang lain. Atau contoh yang lain umpamanya ibu keluar tanpa izin suami, nah, itu juga wanita nggak punya malu, main keluar saja kelayapan, suami tak tahu ya. Ataupun mamanya ibu keluar itu dalam rangka memang untuk bermaksiat, sengaja memang sudah ada jadwal tertentu, oh hari ini gibah di rumah si Anu, besok rumah si ini, sudah dijadwal 1 minggu itu gibahnya tuh ya. Itu memang nggak punya malu, gibahnya dijadwal dulu tuh, mengerumpi itu dijadwal dulu tuh, minggu ini di sini, minggu ini di sini. Itu juga termasuk wanita yang tidak punya rasa malu tuh ya. Dan banyak lagi yang terkait dengan kaum Hawa. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga kalau secara umum contohnya adalah seperti umpamanya seseorang bersalaman entah laki-laki dengan perempuan atau sebaliknya ya. Itu juga tidak punya rasa malu. Ataupun di sini muqarafatul itsmi istihya'an minan nas. Seseorang malah mendekati dosa karena malu kepada manusia. Contoh ibu pulang kampung, kan ibu sudah ngaji di Batam, di kampung mungkin orang nggak paham ibu itu bukan mahram atau mahram, kan kadang-kadang orang kampung nggak tahu bu ya. Kalau kita yang sudah ngaji kan tahu, oh ini mahram saya, berarti boleh jabat tangan gitu ya, boleh sentuhan. Oh ini bukan mahram saya, berarti nggak boleh. Tapi kadang-kadang bu, karena rasa segennya kita dengan keluarga, kita tidak berani untuk mengatakan ini boleh, ini tidak kan bu. Akhirnya kemudian yang harusnya tidak boleh jabat tangan, akhirnya jabat tangan. Yang tidak boleh berpelukan, akhirnya berpelukan. Maka ini tidak punya malu. Jadi kalau sudah tahu ilmunya, ya ibu tinggal angkat aja tangannya, maaf ya kita kan bukan mahram, jelaskan kan gitu, supaya mereka tahu siapa ibu. Ya ini juga kalau sudah hilang rasa malu memang seperti itu ya. Dia membiarkan saja kemaksiatan karena sebuah hal yang segan atau apa gitu ya. Intinya kalau tidak punya rasa malu itu hilang semua kebaikan. Tapi kalau orang masih punya rasa malu berarti masih banyak kebaikan. Taib. Di sini mu'alif rahimahullahu taala menyebutkan beberapa kisah ya tentang kisah-kisah sifat malu ini. Contohnya di sini adalah kisah Usamah ibn Zaid, kesayangan Nabi SAW, ketika meminta syafaat kebebasan hukum bagi seorang yang melakukan kejahatan. Jadi ada seorang wanita pejabat itu nyuri ceritanya bu. Wanita ini mencuri dan barang yang dicurinya sudah harus mengharuskan potong tangan. Cuman karena dia anak pejabat di zaman itu, anak kabilah, anak tokoh kabilah, jadi orang-orang pun merasa kasihan, jangan dipotong lah, itu kan anaknya tuan kabilah ini, tuan kabilah itu, jangan, kasihan.
Cobalah lobi Nabi jangan sampai dipotong tangannya. Akhirnya kemudian orang-orang pun teringat Nabi itu punya anak angkat namanya Zaid ibn Harithah. Dan Zaid ibn Harithah itu orang yang sangat dicintai Nabi, dan dia punya anak namanya Usama bin Zaid, cucu angkat Nabi. Dan cucu angkat Nabi pun sangat disayang Nabi. Jadi akhirnya kemudian orang-orang datang kepada Usama bin Zaid, ya Usama, bisa enggak engkau ngomong sama Nabi? Bisa enggak, jangan dihukum gitu ya. Maka akhirnya Usama pun datang kepada Rasul melobi dan mengatakan, ya Rasul, janganlah, dia kan anak pejabat, maafkan sajalah atau bayar diat atau gimana gitu ya. Rasul marah dan mengatakan, atashfa'u fi haddin min hududillah ya Usama, wallahi law saraqat fulanatun laqata'tu yadaha. Dan riwayat, law saraqat Fatimatu binta Muhammadin laqata'tu yadaha. Hei Usama, apakah engkau akan memberi syafaat meminta kebebasan hukum bagi seseorang pada masalah hukum Allah? Demi Allah, jika perempuan fulanah mencuri, pasti kupotong tangannya. Dalam riwayat, demi Allah, kalau Fatimah putriku mencuri, tetap kupotong tangannya. Kemudian Rasul mengatakan, sesungguhnya hancurnya umat sebelum kalian, karena kalau ada orang lemah yang melakukan kejahatan langsung ditindak. Tapi kalau ada orang yang mulia, yang dianggap tinggi jabatannya, melakukan kesalahan, kalian biarkan saja. Maknanya tidak punya rasa malu, tidak malu kepada Allah kah? Ya. Nah, ini juga salah satu bagaimana ketegasan Nabi SAW untuk mengajarkan sifat malu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dicontohkan di sini kisah Ummu Sulaim Al-Ansariyah untuk menanyakan, ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqq, fa'al 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat? Qala na'am idza ra'atil ma. Wahai Rasul, sungguh Allah tidak malu menjelaskan tentang kebenaran. Apakah perempuan harus mandi jika dia mimpi basah? Maka Rasul mengatakan, ya, kalau dia melihat air. Artinya malu tidak menghalangi untuk belajar. Ya. Kenapa tak mau ngaji? Malu saya. Itu bukan malu yang dibenarkan kayak gitu. Kenapa kau tidak datang kemarin acara ini kan bagus? Malu saya. Nggak bisa. Kalau untuk kebaikan tidak berlaku malu itu. Justru ketika tidak datang kebaikan kepada kebaikan, maka itulah dia tidak punya rasa malu. Jangan dibalik-balik. Ya. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, termasuk juga kisah, kalau dalam Quran kan Bu, kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kan di Quran itu kan ada kisah Nabi Musa yang terusir dari Mesir karena membunuh untuk menyelamatkan diri. Musa pun kemudian pergi dari Mesir menuju Madian. Lah di Madian Nabi Musa melihat ada dua orang perempuan sedang ngantri ngambil air. Kemudian Musa pun langsung mendekati wanita itu dan langsung menawarkan diri untuk membantunya tanpa banyak bicara. Dan wanita itu pun tidak nunggu ditanya, kenapa engkau mengantri di antrian laki-laki? Wanita itu sebelum ditanya langsung menjawab. Dia mengatakan, sesungguhnya saya ini punya orang tua yang sudah tua, tidak sanggup mengangkat air, makanya kami yang angkat air. Nah, itu sebelum ditanya sudah jawab tuh wanita itu. Akhirnya Musa pun tidak banyak ngomong, langsung membantu, kemudian membawakan air itu. Dan sepanjang jalan membawakan air itu, Musa tidak bicara, wanita itu pun tidak bicara. Bahkan wanita itu dengan malu-malu dia berjalan. Lihat bagaimana Nabi Musa juga malu, wanita itu juga malu, tapi malu dalam kebenaran. Maka Allah nikahkan Nabi Musa dengan wanita tersebut. Karena apa? Akhlak malu tadi. Itulah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, ini diantara pembahasan tentang akhlak malu. Taib, sampai di sini. Kalau ada yang bertanya silahkan. Ya. Ada perbedaan antara malu dengan rasa tidak enak, Ustaz?
malu dengan tidak enak. Tidak enak itu kan bisa aja lagi makan tak enak, ya. Maksudnya tidak enak mungkin karena perasaan mungkin, ya. Begini Bu ya, malu ini tadi saya sudah jelaskan definisinya. Ada 3 poin definisi malu itu, ya. Apa tadi definisi malu? Pertama, malu itu mencegah untuk melakukan keburukan dan kehinaan. Yang kedua, malu itu membangkitkan dia untuk melakukan kebaikan. Dan yang ketiga, malu itu menjadikan dia tidak meremehkan untuk melakukan hak-hak yang merupakan hak yang sudah diwajibkan kepada kita, baik hak Allah ataupun hak manusia. Tapi kalau tidak enak, tidak enak itu maksudnya apa? Tidak enak itu maksudnya kalau antum Umi aja yang ngomong sana, nggak enak, kan itu Bu ya. Kamu aja yang nasihati, nggak enak, gitu ya. Nggak enak dengan malu beda. Kalau dia malu justru dia menasihati, karena kalau tidak nasihati bahaya nih. Jadi kalau tidak enak malah nggak nasihati, kalau punya rasa malu malah dinasihati, terbalik-balik kan gitu ya. Yang satu ke barat, satu ke timur. Karena dia antara definisi malu mendorong dia untuk melakukan kebaikan. Kalau tidak enak, kecuali kalau tidak enaknya itu disuruh untuk maksiat, dia bilang tak enak, itu malu namanya. Ayo kita gibah rame-rame yuk, nggak enak, itu punya rasa malu tuh Bu. Ayo kita gibah rame-rame, tak enak kenapa? Ada si Anu, coba nggak ada si Anu saya mau gibah sama dia. Itu nggak jelas kalau itu. Jadi lihat diri konteksnya tak enak itu apa. Tapi yang jelas kalau malu itu sudah jelas definisinya, ya. Malu itu sudah jelas definisinya, mencegah untuk melakukan keburukan, terdorong untuk melakukan kebaikan, dan dia berusaha untuk tidak mengurangi hak-hak dia baik kepada Allah atau kepada hamba-hambanya. Wallahu a'lam. Taib. Ustaz bertanya, apakah membuka HP suami tanpa izin dan setelah membukanya ada sesuatu yang menyakitkan hati istri, apakah termasuk tajassus? Bagaimana untuk tidak melakukan hal itu karena selalu seperti ada dorongan untuk membukanya? Iya, tajassus Bu, ya. Sebaiknya jangan dilakukan. Sebab kalau dilakukan dan ibu tahu, itu bukan semakin mengobati, tapi semakin menyakiti. Sakit di atas sakit namanya Bu. Curiga dengan HP suami itu sudah sakit, tiba-tiba kemudian ketahuan, apa nggak makin sakit Bu? Itu sakit di atas sakit namanya. Jadi ibu doakan sajalah suami itu, karena wala taziru waziratun wizra ukhra. Dosa suami itu ibu nggak akan tanggung. Suami melakukan dosa, urusan dia dengan Allah. Ibu melakukan kewajiban ibu selaku suami, ada pahalanya sendiri di sisi Allah. Karena tidak semua keluarga itu semua masuk surga Bu. Ada yang satunya ke neraka, ada satunya ke surga. Kayak Fir'aun ke neraka, Asia ke surga. Nabi Nuh dengan istrinya terbalik, Nabi Nuh ke surga, istrinya ke neraka. Ya, jadi rumah tangga itu ada dua-duanya ke neraka. Abu Jahal, Abu Lahab, istri-istrinya masuk neraka gitu ya. Keluarga Nabi semua masuk surga. Jadi dalam keluarga itu Bu, ya memang begitu. Ibu tidak memegang hati suami, yang memegang hati suami itu Allah. Suami itu kalau mau dia bisa berpura-pura di depan ibu kan. Bisa aja suami itu, namanya dia di luar. Mungkin dia punya HP 2, yang satu dibawa masuk, yang satu di tong sampah, keluar diambil lagi. Ibu mana tahu? Ya kalau dia mau kan seperti itu. Kalau main cantik kan itu ya bahasanya. Tapi kadang-kadang karena suami ini masih sayang juga dengan ibu, tetap aja HP-nya dibawa pulang. Dia nggak sembunyikan kan. Entah mana si ibu tak tahu ya. Tapi yang jelas bahwa tajassus itu tetap tidak boleh. Kewajiban seorang istri tetap dalam posisi
melaksanakan haknya. Sudahlah, ibu itu selaku istri, apa hak yang ibu harus lakukan? Dengan terus menyempurnakan, karena tujuan rumah tangga itu, ibu mencari sorga. Rumah tangga itu kan ibarat perahu, Bu. Kalau perahunya lurus ke sorga, naik aja lah terus, ya. Tapi kira-kira ini kok udah belok-belok nih perahunya, tinggal turun lah, apa susahnya? Ya, naik perahu lain. Ya. Jadi karena rumah tangga itu, ya. Tapi kalau memang perahu yang bocor-bocor masih bisa ditempel, ya ditempel. Maksudnya kan masih bisa, ini nahkodanya ini nampaknya lagi mabuk nih. Ini kalau nggak disadarkan nih makin belok. Ibu perbaiki nahkodanya. Yang bolong-bolong tempel kapalnya. Ya, kalau mau sabar seperti itu. Karena bagaimanapun rumah tangga kan bukan tujuan, Bu. Rumah tangga itu wasilah, ingat. Ini harus ditanamkan pada setiap keluarga. Rumah tangga itu bukan tujuan. Rumah tangga itu wasilah, sebab kita masuk surga. Sehingga karena itu sebab ibu fokuskan kepada tugas. Tugas ibu selaku istri yang membawa ibu ke surga apa? Ya. Sebab tajasus dalam rumah tangga itu salah satu waswas syaitan. Pertama, setan akan waswasi ibu. Ya, periksa tuh HP, mencurigakan. Datang setan masuk. Ya. Kemudian pas bangun malam kerangkring, padahal alarm, tapi ibu sudah suudzon dulu kan. Jangan-jangan ada yang nelpon, padahal alarm tuh. Ya, orang kalau sudah was-was itu yang bunyi-bunyi apa saja pasti dimasukkan ke kecurigaan. Ya. Tapi kalaupun memang betul, anggaplah betul, kita tidak meragukan banyak suami yang kurang ajar, yang nggak punya akhlak banyak, Bu, ya kan. Sebagaimana banyak juga suami yang baik, istrinya yang kurang ajar. Ya. Tapi kita tidak meragukan banyak suami-suami yang seperti itu. Tapi sekarang, apakah kemudian membuka HP suami tanpa izin itu tajasus? Iya, tajasus. Tak boleh, karena masing-masing punya privasi, ya. Ibu punya privasi, suami juga punya privasi. Lalu kalau ibu mengatakan enak kali Ustadz, saya sudah setia, dia pula tak setia dengan saya, ya. Ibu, kalaupun ibu membuka HP kemudian ketahuan, apakah kemudian suami bisa ibu taklukkan dengan ketahuannya? Apakah suami itu makin sadar akhirnya mau balik ke ibu? Belum tentu, Bu. Ada suami makin ketahuan makin marah dia, ketahuan belangnya, ya. Makin emosi, makin akhirnya melakukan hal-hal yang di luar batas. Karena saya pernah laporan ke saya, Bu, ini suami ini kurang ajar bahasanya kan. Istri dah tahu. Ketika istri diam-diam saja, ya rumah tangga jalan biasa kan itu. Jadi cobalah istri ingin menasihati suami, karena sudah tahu belangnya, akhirnya apa? Handphonenya disadap. Kemudian suami lagi tidur diambil, kemudian dikirim ke handphone dia. Besoknya dikasih tahu suaminya, Bu. Apa suami bisa sadar? Tidak, dipukuli istrinya malah. Makin ketahuan makin dipukul. Harusnya kan makin ketahuan kan harusnya kan sadar tuh. Enggak juga. Karena tidak semua tipe-tipe suami itu yang, kecuali yang dirahmati Allah ya, suami-suami yang soleh ya. Ini kan cerita suami yang jahat kan gitu. Dia malah ketahuan malah dia marah gitu. Dia yang salah kok dia yang marah. Nah, anak takut ada tipe-tipe suami seperti itu. Akhirnya kemudian sampai ke titik akhirnya cerai. Setelah cerai, si Ummahat ini datang kepada saya. Nyesel dia. Waktu perang-perangnya rame-ramenya udah pede kali dia. Aku udah nggak mau sama dia, Ustaz. Padahal saya sudah nasihati, jangan, sabar dulu. Anda, saya tetap harus pisah. Udah kurang ajar, udah macam-macam. Pisah betul, Bu. Nah, udah pisah baru berapa hari nyesel dia. Nah, kadang-kadang kan hal-hal yang tidak, karena nyesel ya macam-macam lah kan. Entah dia masih cinta, entah mikir anak-anaknya, entah mikir kehidupannya, macam-macam lah faktornya kan. Tapi kan maksudnya di sini pertanyaan, apakah membuka HP suami termasuk tajasus? Ya, tajasus. Kalau gitu enak sekali dengan suami nggak dipantau. Ibu bukan malaikat raqib atid, Bu. Ya, itu sudah ada tugasnya. Ya, yang catat suami itu sudah ada malaikat. Nanti ada pertanggungjawaban sendiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, bagaimana batasan menjama sholat saat safar
apakah setelah sampai pada tempat tujuan safar masih boleh menjamak solat tanpa berbulan-bulan atau berhari-hari? Iya, jamak solat itu kalau ada masyaqqah. Ingat, qasar dengan jamak beda. Kalau qasar itu memendekkan solat, dan itu tidak terjadi kecuali safar. Kalau jamak itu bisa safar, bisa mukim. Orang mukim bisa jamak, orang safar juga bisa jamak, ya. Tetapi ketika kita bicara safar, safar ini ada dua, ada safar jalan, ada safar mukim. Safar jalan ibu di pesawat, di bus, di perahu, itu namanya safar jalan. Tentu ini merepotkan, sebaiknya dijamak. Tapi kalau safar sudah mukim, pamannya ibu dari sini pulang kampung, ya, ibu sudah menetap di Batam, berarti kalau pulang kampung jadinya safar. Tapi kan di kampung nggak ngapa-ngapain, ya, duduk ngobrol biasa. Ya, sebaiknya tidak usah dijamak, ya, tetapi cukup dikosor saja. Cukup dikosor. Dikosor pun sampai kapan ini menjadi polemik para ulama. Ada yang membatasi 3 hari, 4 hari, 20 hari, 40 hari, setahun, 2 tahun, macam-macam khilaf ulama. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Imam Ibnul Qayyim, Imam Syaukani dan As-San'ani dan yang lainnya mengatakan bahwa safar itu boleh dikosor sampai dia pulang kembali. Ya, artinya walaupun sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu ya, kalau dia tidak ada niat untuk tinggal di situ, maka dia masih boleh qasar. Wallahu a'lam. Taib, Ustaz, seperti apa penuntut ilmu yang sejati? Apakah mencari kebenaran atau solusi saja, atau terus menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu tanpa tahu apakah ilmu yang kita pelajari itu bermanfaat bagi diri atau tidak, karena merasa tidak tahu apa-apa dan tidak paham saat orang lain bertanya? Ya, ngaji saja, Bu. Man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, nanti Allah cerdaskan. Ya. Jangan pikir ngaji itu ya pengen cerdas saja. Banyak kok keutamaan hadir di majelis taklim itu, bukan hanya pengen cerdas saja. Belajar adab, mencari pahala, ngilangi dosa, minta didoakan malaikat. Kemudian ibu sedang berjalan di jalan Allah fisabilillah. Banyak keutamaannya. Tidak harus mesti mendapatkan pengetahuan saja kan duduk di majelis taklim itu. Banyak sekali. Ya, kadang-kadang kita malas istighfar. Kalau duduk di majelis taklim, pulang kan udah diampuni dosanya tuh, tanpa ibu mengatakan astagfirullah. Cukup duduk di majelis taklim, dengerin kajian, ngantuk-ngantuk dikit, kemudian pulang. Ya, lumayan, Bu. Pulang, ada apa untung, udah diampuni dosa-dosanya walaupun duduk gitu saja. Nggak paham saya Ustaz, nggak apa-apa, nggak paham ya, yang penting dosa ibu dihapus, kan itu satu keuntungan. Didoakan malaikat lagi ya, asal jangan gibah aja. Jadi banyak, tapi insya Allah Bunda ada ceritanya orang duduk di majelis taklim itu bodoh, nggak ada. Orang duduk di majelis taklim nggak akan bodoh, pasti banyak pengetahuan nanti. Banyak pengetahuan. Kalau terus duduk di majelis taklim, terus ngaji, lama-lama cerdas, Bu. Nggak mungkin orang duduk di majelis taklim tidak cerdas itu. Pasti cerdas karena yang disampaikan juga ilmu. Ya, asal ya jelas saja. Sekali lagi, duduk di majelis yang jelas, jangan yang tidak jelas duduk di situ. Izin bertanya ya, terkadang rasa malu menjadi rasa tak enak karena orang tersebut jauh lebih tua dan dipandang orang berada. Jadi mau sekedar menasihati jadi minder, malu tak enak. Mohon nasihatnya Ustadz agar kami bisa memelihara rasa malu sesuai dengan materi hari ini. Ya, sebenarnya menasihati orang itu kan macam-macam caranya, Bu. Kalau kita tidak punya kekuatan untuk menasihati dengan langsung, kan bisa lewat kekuatan orang. Orang lain suruh nasihati dia. Orang lain suruh nasihati. Kalau kita tidak sanggup menasihati, orang lain suruh nasihati. Atau di majelis taklim ibu ngomong sama ustadznya, Ustadz tolong nanti temanya yang ini ya, saya mau nyindir si Anu, umpamanya kan. Itu ya. Kan nggak ada apa-apa, Bu. Oh, lewat ustadz berarti. Nggak ada masalah, kan macam-macam wasilahnya. Nggak harus ibu kasih tahu aja sama anak, Ustaz tolong bahas ini Ustaz. Kenapa? Adalah pokoknya ya, nggak masalah seperti itu. Kan macam-macam caranya. Kalau tidak bisa
Ya, berbagai macam cara nasihati orang itu. Kalau juga tidak bisa juga kan tidak harus dengan lisan. Ibu dengan doa, ya, doa juga bisa supaya orang itu dilembutkan hatinya. Kan Rasul yang mengatakan kalau tidak bisa dengan tangan kekuasaan dengan lisan, kalau tidak bisa dengan lisan ya dengan doa, walaupun itu selama-lamanya iman lah kan itu. Tapi kan ada upaya menasihati dengan hati. Karena siapa tahu doa itu justru lebih hebat dibandingkan kekuasaan, lebih hebat dibandingkan lisan. Karena doa itu senjata yang paling ampuh bagi seorang mukmin. Ad-du'u silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang Islam. Karena bisa saja umpamanya kita berdoa, ya Allah semoga orang itu walaupun saya tidak menasihati, mungkin ada di keluarganya yang menasihati dia. Umpamanya ibu doakan seperti itu. Mudah-mudahan ada orang di sekitar dia yang menasihati dia. Ya siapa tahu dikabulkan doanya, Allah kirim orang lain menasihati dia sebagaimana keinginan ibu ingin menasihati dia. Ibu kan tidak tahu. Ya, semua bisa terjadi. Karena Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan hal yang kita tidak sanggup melakukannya. Wallahu a'lam bishawab.